Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Amma ba'd. Fa'aqulu fi qouli ta'ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim masjid meninjau assalam yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita termasuk hamba Allah Ta'ala yang selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur lahir dan batin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in. Kita juga kada lupa, mudahan jangan lupa berniat iktikaf. Aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Wal maqalatut tasi'ah, maqalah yang ke-9. Qala, berkata ai Sayyiduna Utsman, juga Sayyidina Utsman berkata aidan radhiyallahu anhu, arba'atun zahiruhunna fadilah wa batihunna fariidah. Terima kasih. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, ada 4 macam nampaknya, zahirnya itu fadilat, keutamaan, dan batinnya isi di dalamnya wajib. Zahirnya fadilah artinya sunnah aja, sunnah. Batinnya wajib, batinnya wajib. Zahirnya fadilah, yaitu apa itu fadilah? Khairun katsirun, banyak kebaikannya. Zahirnya, batinnya wajib. Faridah wajib, kebaikannya banyak, tapi ini yang wajib batinnya. Zahirnya sunnah, batinnya wajib. Ada 4 jarsi. Yang pertama, mukhalitatus salihin fadilah. Mukhalitatus salihin fadilah, bercampur dengan orang-orang soleh itu fadilah, banyak baiknya. Apa orang soleh itu? Mau ukur orang soleh, mari kita masing-masing mengukur diri kita, apakah termasuk orang soleh atau kada kita. Arti orang soleh itu al-qaimina bihuquqillah, al-qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Orang yang melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala
Apa Allah Ta'ala itu hak-haknya Allah Ta'ala? Yaitu orang taat kepada Allah, kada menggawi yang dilarang Allah. Nah itu al-qaimina, orang soleh itu baru indallah, belum sempurna lagi solehnya. Wa hukukil ibad, orang yang melaksanakan hak-hak hamba terhadapnya, atau orang yang melaksanakan kewajibannya terhadap hamba Allah, maka orang itu adalah orang soleh. Artinya dengan Allah taat, dengan manusia baik, dan alam semesta baik, fauna, flora baik beratannya di situ. Nah maka itulah orang-orang soleh. Dengan manusia baik, dengan Allah Ta'ala beribadah, dengan manusianya baik, tapinya menyaung ayam. Nah aku disinggungnya lagi jar nyaung ayam. Kadang-kadang nyinggung pang memadahi, jangan sarik lah. Kita kan apa itu konco, jangan tersinggung kakawalan nih lah. Kusambat ka ngaran-ngarannya, jangan sambat tahu buahannya. Rancak aja berkompak. Kada papa, aku bukan kada papa kada papa tuh aku kada pang sayang, rasa sayang. Kada papa, apa juga pengaruhnya ikan besaung ayam situ aku kada rugi juga. Cuma dipadahkan karena kita perahu sekampung itu kan perbuatan maksiat. Paling kada di kampung kita tuh ada seceretan atau paling kada kita ini ibarat kapal ganal ya, yang menyaung ayam tuh dilobanginya sedikit, ada lubang sedikit tuh kena begana-begana. Maka kita karena kita sekapal paksa dipadahi, kita umpat jo tinggalam. Karena musibah maksiat yang dilakukan orang yang maksiat itu bukan hanya inya yang kena, yang lain juga kena, tapi karena dibangkitkan kan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Baik dengan Allah Ta'ala, dengan manusia santun, dengan Tuhan maasi. Maasi ini bahasa Banjar, kalau bahasa Arab tuh kada bagus. Maasi itu maksiat, kalau bahasa Banjar kan maasi taat. Dengan Allah Ta'ala taat, dengan manusia baik, tapi dengan ayam di saungnya mau diulanginya lagi jar kada bujur tuh kekawalan lah. Soalnya menurut aku kan rancak ulun manu kan dengan penekanan, padahal kada ada tuh majar itu sarik ke ceramahina. Nah padahal kita kada mana benar mengatakan benar jangan ingatkan minggu kemarin sudah kita padahkan ngalih minta maafnya dengan ayam, ngalih minta maafnya dengan ayam. Sebab ayam itu hendak diberi pahala, inya kada menerima pahala. Kalau dengan manusia, kita berdosa dengan manusia, memang ngalih pelit manusia ini ya. Kita bersalah dengan si minta maaf dengan keluarganya, kada bisa. Kalau kita berhutang lawan si anaknya si tuh ada bisa utang itu dibayarkan, tapi amun bersalah secara pribadi kada kawa. Nang kayak apa caranya? Masih ada lah caranya, masih ada. Perbanyak berbuat baik, kena kebaikan kita itu diunjuk lawaninya. Bebacaan bari iinya, dihadiahi inya, kayak itu. Kalau ayam, ayo kayak apa? Nang kayak apa? Kaulah minta maaf, nyakitinya terus memberi pahala. Ayam kada perlu pahala. Ngalih kalau tuh banyak amal nang kayak apa mano. Nah itulah ngalih. Tapi tetap juga kena ayam si A dengan ayam si N bahantam, ayam si A dengan ayam si N bahantam. Karena di akhirat ayam si A itu mengadu si A dengan si N kena bahantam di akhirat. Tuh ayo ikam mano ayam majar jangan dianggap remeh. Siksa di akhirat itu jangan dianggap remeh.
Mau kita diuntingnya jar umay nyamal daripada ikam dipukuli orang di akhirat, lebih baik diselamatkan di dunia ini. Apa gerang anunya ampih pang ya kalau tuh anunya itu nah manfaatnya tuh apa ya, manfaatnya apa kalau ke arah anu pangjar kayak apa. Kalau ayamnya ini ayam besaung nih kami jual, kami menjualkan aja, menyediakan sudah yang ada itu sudah halal lah duitnya, halal lah duitnya, cuma kada berkah. Jadi kayak apa jar, jual lah ayam yang lain, ayam kate kah, ayam apa kah yang bisa mendatangkan duit, tapi bukan ayam menyaung. Kita menyediakan sama aja kalau kita umpat, sama juga kayak orang kayak apa jar, ma antar orang ke Solong sana, aku tukang ojek mantar, halal lah duitnya, halal lah cuma kada berberkah. Nyata orang hendak bezinah kita antar ke situ ke kilo 10 jar, kayak apa aja ma antar aja, tapi kita kada umpat mantaran aja, mantar orang. Kada apa kalau mantar orang, cuma duitnya kada berkah, nyata kada berkah. Kayak apa jar kalau aku 4 jual masuk, nah itu maginnya 4 jual masuk itu kada usah dikes, itu biar kada usah betakun gin, nyata sudah dosa jelas benar dosa. Penting ya Allah lu sudah sampaikan lah ya Allah lah anu nih ya Allah, minta ampun ulun anu cara menyampaikan kalau bubuatnya tersinggung ulun kada ada maksud apa-apa. Kasihan kasihan hewan pian ya Allah, makhluk pian kasihan disiksa bubuhannya, mudahan bubuhannya diberi kesadaran. Kasihan ya nak, kasihan. Anjing pang boleh lah dia, tetap juga inya makhluk Allah Ta'ala juga jangan disiksa ya, disakiti. Imbah anjing tabraknya imbah kucing kada sama ya, dua-dua dijaga ya, jangan dia kasianinya. Kecuali anjing yang membahayakan dari biasnya itu pun kada disiksa, langsung ditembak mati. Ya kita kembali di sini. Jadi 4 macam yang zahirnya fadilah baik, yang batinnya wajib. Yang pertama adalah bercampur dengan orang soleh. Mukhalithatu itu ini ada 2 bercampur dalam bahasa Arab, ada mujawirah. Mujawirah itu bercampur, mukhalithah bercampur juga. Nah di sini digunakan mukhalithah. Mukhalithah itu bercampur dengan orang soleh itu bujur-bujur sudah kita bujur-bujur berasuk, bujur-bujur bercampurnya kada kawa dipisahkan, itu maksud mukhalithah itu. Nah kalau mujawirah minta maaf, mujawirah itu dengan bubuhan pejabat, mujawirah itu dengan penguasa, mujawirah kada boleh mukhalithah kita. Mujawirah itu bercampur tapi kita kan masih kawa berpisah, masih kawa dipisahkan, itu mujawirah. Ada kalau tuh Nabi bersabda, al ulama warathatul anbiya ma lam yukhalitis sultan. Ulama itu adalah pewaris para nabi selama dia tidak bercampur selamanya kada bercampur yang ngalih dipisahkan nang kaya banyu dengan teh, ngalih kalau dipisahkan jangan nang kaya itu bercampurnya dengan pemerintah, dengan penguasa, bukan dilarang kita malam yukhalitis sultan. Kemarin ada orang mengkritisi salah seorang ulama di Samarinda. Waktu itu kira-kira kejadian sekitar 12 tahun yang lalu, mungkin lebih lah, 15 tahunan yang lalu. Ada salah satu ulama di daerah menelpon ke ulun. Waktu itu ulun sedang mengajar fikih, masih stain di sini. Telepon, wah ini penting nih, setumatlah ulun keluar dulu, saya keluar dulu, tunggu saya teleponan di luar. Ada apa kabar?
Ada apa kabar guru, Jar? Kabar apa guru? Ini berkisah tentang kita bercampur dengan pemerintah. Apa kabar guru? Kabar baik, Jar. Ulun umpat batakun guru, Jar. Ulun umpat batakun. Neng kaya apa hukumnya seorang ulama rancak kaitannya betakon? Neng kaya apa hukumnya seorang ulama rancak mendatangi penguasa, rancak mendatangi pemerintah, penguasa, kaitannya betakon? Pertanyaannya itu lu langsung tahu tuh, dan langsung anu ke orang, mahantam ke orang. Nah itu kada boleh hijau tuh. Ulun langsung tahu. Kada boleh guru aja ulun. Kalau rancak ke pemerintah, tapi ulun kada boleh masih berkoma. Kada boleh kalau yang dimaksud inya bercampur datang ke pemerintah itu bercampur nang kaya minyak dengan banyu, uyah dengan banyu, gula dengan banyu. Kada boleh karena kata-kata yukholit bercampur kayak itu, kata-kata yukholit. Tapi guru jarulun, kalau kata-kata yujawir, maka hadis Nabi itu tidak menggunakan yujawir. Kalau yang ulama itu berparak yujawir, kada menjilat, memang dikiau, memang inya tujuannya gasan dikiau, kada hendak berparak, memang orang mengiau. Dan ini memang harus jua. Penguasa itu harus dekat dengan ulama. Kalau kada rusak kena. Nah, kalau dia yujawir, neng kaya banyu dimasukkan pulpen, pulpen tetap basah aja juga, tetap basah, cuma tetap bangaran pulpen. Kada apa-apa itu guru. Iya kak, iya kada apa-apa itu. Jadi kita jangan minta-minta berparak kepada pemerintah, penguasa. Nang kayak ini guru sudah kayak ini aja nah. Kayak ini. Nya kan bertanya kan samar-samar jo ulun juga memberikan sama-samar kayak ini guru. Orangnya memang sama sekali kada mau mendatangi pemerintah. Sama kali kada mau mendatangi gubernur, bupati, wali kota, bujur-bujur kada mau. Tapi salamnya berkali-kali. Salam, maksud salam ini ada tujuannya. Atau inya memang kada ke pemerintah, tapi proposalnya nak bersorong ke sana, proposal bersong sana. Ya kalau gerak berdiam sih deh. Beredan guru lah, doakan ulun. Inggih hijal. Sudah. Inya betakun tuh ada yang hendak dihantamnya, tapi langsung dianuakan. Tuh bercampurnya. Nah kalau dengan wali kita yukholit, dengan orang soleh yukholit, bercampur banar kita, bercampur lawan sidin, artinya berkumpul banyak banar tuh. Jadi mukholitus solehin, bercampurnya orang itu dengan yukholit tadi, bercampur bukan yujawir. Mukholitus solehin itu fadilat. Wal iqtida'u bihim fariyadah. Nah, jadi bercampurnya tuh apa aja campur lawan sidin itu fadilah. Wal iqtida'u mengikuti kelakuan sidin, hati sidin, dan semuanya yang baik-baik fi af'alis salihah, dalam gawian sidin yang baik itu wajib. Jadi ujar orang wa ini konsekuensi ya, orang yang bercampur dengan orang soleh
adalah wajib mengikuti gawian sidin. Main di bawah atau di situ aja ya. Sini duduk, nanti aja. Lato nih bujur-bujur, bijinya 2. Kan 2 bijinya. Bijinya 2. Banyak kalau orang yang gara-gara lato bincul, bincul. Kalau Bugis tuh lato itu kai-kai, atu-atu, bincul, rancak bincul. Kalau bebinian main lato bincul juga, lain binculnya. Yang bisi laki lah. Nah, wal iktida'u bihim, mengikuti bubuhan orang soleh tadi. Siapa orang soleh yang kita ikuti ini? Mereka yang hatinya, jiwanya, waktunya untuk akhirat, yang mengantarkan kita kepada Allah. Makanya orang soleh ini yang tadi itu Bang, orang yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, dan melaksanakan kewajibannya kepada hamba Allah sesama manusia. Itu orang soleh yang kawa kita contoh. Kalau orang soleh ketujuh di dunia, lain orang soleh ngarannya, lain orang soleh yang mengantarakan kita ke akhirat. Nah, orang soleh. Jadi berkumpul, bercampur dengan orang soleh itu fadilah, keutamaan, kebaikan yang besar. Wal iktida'u bihim fariyadah, dan ikut mencontoh, menggawi gawian orang soleh yang baik-baik itu wajib diumpati. Orangnya kada pernah menyawang ayam, kita bakawal jangan jauh menyawang ayam. Nah, menyawang ayam pulang maka inya kalau kada diulang-ulangi kan kada, amun sekali aja kan masing-masing aja kita jangan masing-masing loh, kita bersahabat. Aku wajib ikam daripada ikam masuk sakit, wajib kita manu purun lapian. Ini orang kawal kita, di situ ada lading mbak andak di situ nah, nih tumbak, ada 100 tumbak anak beluncat di situ, masa kita lihat akan kita tangkapi? Kalau gila kita kalau kada menangkapinya, dibiarkan kita mampu untuk menangkapnya, untuk dipegang kayak kawa kita tangkap. Kenapa kada dikacak? Kasianinya masuk situ kena. Ya kalau ikam sembahyang lah, jangan kada sembahyang. Masing-masing aja. Jangan masing-masing. Jangan ikam karena kada sembahyang bahaya, beribadah. Jangan sembahyang. Masing-masing jangan masing-masing aja kita. Jangan kada boleh masing-masing. Yang masing-masing itu bini, masing-masing binikam, biniku, kada boleh bersama-sama, masing-masing. Ini kita ini kan bading sana, kalau bading sana kada, bading sana kalau Quran memadahkan kalau tuh innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ikam sama-sama beriman itu bading sanak tuh. Nah, kada kawa memberi harta menyelamatkan inya barang dari jurang kebinasaan, menyelamatkan inya dari kemaksiatan. Walaupun harta belum kawa lagi kita menolongi. Nah, di situ barang dulu nasihat. Kemudian wa tilawatul Quran fadilah. Membaca Quran itu fadilah,
dapat kebaikan yang banyak. Membaca Quran itu berpahala. Membaca Quran itu sunnah. Membaca Quran itu sunat. Ada fadilahnya, ada kebaikannya. Ini yang kedua lah. Wal amalu bihi fardhah. Ma'amalakan isi Qur'annya wajib. Membacanya sunat. Ma'amalkan Qur'annya wajib, ma'amalkan isinya. Kalau nangka itu jarinya kudu aku baca aja supaya aku kada kau amalkan. Kayak ini kisahnya pintarai. Artinya seluruh yang ada di Quran itu wajib kita amalkan. Nangka itu tuh yang diperintahkan Allah tuh, yang wajib-wajibnya wajib dilaksanakan. Bukan karena lantaran, artinya kayak ini nah, membacanya itu bagus, lebih bagus lagi ma'amalakannya. Jadi kayak apa? Dua-duanya digawe. Pian ketujuh bersedekah. Kada pernah baca Quran sih, tapi sidin ma'amalakan isinya bersedekah. Ada orang yang membaca ayat tentang sedekah, bacanya tapi orangnya pelit. Nah, sunnahnya digawe, Qurannya dibaca, ma'amalakan kada. Nah, itu termasuk kelompok orang kam min qari'in, apa itu dianuakan, seberapa banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'unuh, wal Qur'anu yal'anuh, sementara Quran menyumpahiinya, melaknatinya. Kenapa? Dibacanya tapi kada diamalkan. Nama amalkan itu wajib. Isi di dalam Quran tadi itu diamalkan wajib isinya. Membacanya sunnah, banyak pahalanya membaca Quran tadi. Jadi apa aja yang ada dilarang di Quran, apa aja yang disuruh di Quran, wajib kalau tetap kita laksanakan. Hendak kita bacakah Quran itu kadakah? Tapi kalau membacanya itu fadilah, ma'amalkannya wajib, ma'amalkan yang ada di dalam Quran itu. Yang ketiga, wa ziyaratul quburi fadilah. Berziarah kubur itu, yaitu kubur-kubur orang yang soleh, kubur-kubur para aulia, itu fadilah. Sunnah, dapat kebaikan yang banyak. Berziarah ke kubur para wali itu mendapat fadilah yang banyak. Nabi ditakuni oleh sahabat, Nabi memadahkan dengan sahabat, ikam bertahan atau ikam berdiri di hadapan orang yang soleh. Para aulia berdiri di hadapan orang yang soleh sekedar memecah telur. Artinya lamanya itu nah, berdiri nengkaya orang memecah hintalo. Ini ambil hintalo nih, ambil hintalo dari sini 1 detik, memecah pecah 3 detik lawasakan. Artinya sekitar 3 detik, banyak akan 5 detik kita berdiri di hadapan orang soleh, di hadapan wali. Kita berdiri atau duduk di hadapan sidin, di hadapan orang wali, sekedar memecah hintalu atau sekedar seperahan memarah susu kambing. Ini susu kambing kita picek, prek keluar anunya. Nah, sekedar 3 detik, dibanyakan 5 detik, sekedar itu. Maka itu ujar Nabi, fadilahnya jauh lebih baik daripada ikam beribadah seumur hidup sampai tulang-tulang sendi ikam lepas saking dahsyatnya beribadahnya.
ibadahnya hebat benar kalau tuh. Nah, tetap lebih besar pahalanya ikam berada di depan orang soleh tadi. Lalu Nabi ditanya, hayyan kana aw mayyitan, apakah itu yang hidup orang solehnya ya Rasulullah atau yang sudah meninggal? Ujar Nabi, hayyan kana aw mayyitan, dua-duanya. Matikah orangnya, meninggalkah, berpindah tempat sudah sidin, atau yang masih hidup, dua-duanya itu sama aja, sami mawon bodoh ae, sama aja berziarah ke orang yang sudah meninggal. Nah, berziarah ke kubur itu fadilah, sunnat, menziarahi orang soleh, menziarahi mama abah. Apalagi menziarahi mama abah setiap hari Jumat, maka dicatat anak itu sebagai anak yang berbakti. Lalu berziarah tadi sunnah. Wal isti'dadu laha, dan mempersiapkan untuk ke kubur tadi. Ziarah ke kubur itu sunnah, fadilah, ada keutamaannya. Wal isti'dadu laha, dan mempersiapkan diri untuk kubur tadi faridah, wajib. Mempersiapkan diri untuk ke kubur tadi wajib. Mempersiapkan diri ke kubur itu dengan apa? Tentu dengan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan. Jadi kita mengingat mati itu keutamaan, kekuburan itu adalah keutamaan, fadilah, yaitu disunnahkan. Tapi mempersiapkan diri untuk ke kubur itu dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang soleh, itu wajib. Sekarang ulun batakon, pian ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk ulun jo batakon, mati kah kada dulu. Kena mati kalau, nah siapa kena? Jangan beranai. Ajak mu mekok teruk, degaga mujamah, kedosalami mu mujamah. Jangan berdiam aja, terus gawian yang kada baik digawe. Sudah nang kayak pajar amun nih, mempersiapkan dengan amal baik. Aku kada ada amal baik. Yang ada di masa lalu banyak benar dosaku tuh. Aku mati ini masuk neraka, banyak benar dosaku, lalu inya menangis. Nah itu cukup aja sudah ikam tanda orang baik. Bagus benar sudah ikam itu. Orang ini anak menyiapkan di kubur, ya Allah, ulun aku ini nyata sudah ahli neraka, banyak benar dosaku. Lalu inya menangis, menyesal gawiannya bahari itu, minta ampuninya dengan Allah Ta'ala, maka dosanya yang telah lalu diampuni dan yang akan datang juga diampuni. Kayak apa jar? Akan datang diampuni. Jadi aku maksudnya yang akan datang tuh kada ada lagi inya berniat untuk menggawi gawian yang kada baik. Cuma amun tajarumus segera tuh inya minta ampun, karena inya bujur-bujur minta ampun. Nangka itu minta ampun kita. Setelah minta ampun, jangan hendak minta fasilitas saja dengan Allah Ta'ala. Imbahnya sudah minta ampun, lalu hendak aku selawasan bertobat nih karena mau sugi-sugi jar banung ke itu aja. Berarti kamu kada bujur minta ampun, bujur-bujur minta ampun dengan Allah Ta'ala. Hendak sugih kah, hendak miskin kah, hendak apa? Lalu kalau misalnya aku kada sugi-sugi juga, biar aja ikam mau kasihannya lah imba bertobat nang kayak itu aja, biar aja sesuai aja, dosaku banyak, itu masih kurang lagi aku alhamdulillah. Asal kawa beribadah, asal jangan rusak otakku, asal jangan rusak agamaku. Minta ampun kita, selesai. Setelah minta ampun, jangan berdiam aja.
harus ditutupi. Berapa tahun ikam kada sembahyang? Ayo, berapa setahun? 25 tahun jar aku kada sembahyang. Ganti yang 25 tahun tuh. Apalagi gawean ikam banyak yang kada kakuran, tutupi dengan amal-amal baik. Ikam masih hidup. Andai kata ikam bertobat bujur-bujur, menangis, tobatan nasuha, imbah bertobat maghrib, isya mati, diampuni dosanya. Tapi imbah maghrib bertobat, isya masih hidup, subuhnya masih hidup, seminggu masih hidup, sebulan masih hidup, 10 tahun masih hidup. Nah selama di sisa umur tuh jangan berdiam, diisi dengan kebaikan nangka itu. Jangan berdiam. Yang kada pernah berdosa pang juga, atau kada pernah minum minuman keras, kada pernah narkoba, kada pernah berzina, kada pernah membunguli orang, kada pernah, baik benar. Bisalah orang itu berdosa juga. Lebih bahaya lagi itu kalau inya merasa takabur, kalau inya merasa bahwa inya hebat sudah, orang lain kada baik, inya ajang bagus. Itu lebih bahaya lagi. Amun kada menyadari, bujur pang dosa zohir kada digawinya, bisa dosa batin. Nah makanya perlu pembimbingan guru, baguru. Laulas sanad laqalan nas qil waqal. Andai kata kada bersanad, kita kada baguru menuntut ilmu, orang sakahandak bapandir. Makanya kitab, belajar kitab ijazah. Nah ini kitabnya nyaman. Ini belajar on guru Sukre bahare peguruan. Guru Sukre yang mengarang purang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kada bataha yang menyusunnya nih. Nah yang disusun lagi hadis yang disarahkan. Siapa yang hebat? Ulun lah yang hebat. Muha. Yang hebat itu guru-guru kita. Guru-guru kita juga kada merasa hebat. Siapa yang hebat? Gurunya juga. Imbah tuh siapa lagi yang hebat? Sampai ke Imam Nawawi, ujar Imam Nawawi, aku kada hebat juga. Yang hebat itu Rasulullah juga. Berarti ilmu Nabi berataan nih yang kita pakai nih. Lalu beringat dengan ini. Makanya disuruh bersalawat terus kita supaya selamat. Nah siapkan diri kita untuk mati. Jangan gawian istighfar, minta ampun kita lawan Allah Ta'ala nih yang banyak-banyak dosa nih. Nah jangan ganal hidung daripada muha. Cobekan ngarannya imbah dipuji orang nih wali Allah Ta'ala aja. Wali Allah Ta'ala apa? Sembahyang 5 waktu aja terlambat. Waya-waya asar kena. Memang sidin kada ada berniat hendak meninggalkan sembahyang, kada ada, cuma lengah rancak. Nang kayak apa? Itu sidin kada pernah hendak meninggalkan sembahyang, cuma lengah. Diki orang wali ganal dada membusung pada kalau wali tuh sembahyang 5 waktu aja belum beres lagi. Nang kayak apa orang yang kada pernah sembahyang dikira orang wali itu hendak jadi hantu ngarannya. Ikam ka anuan kada sadar diri ngarannya. Beringat-ingat lawan Allah Ta'ala. Jadi menziarahi kubur itu sunnah fadilah, wal isti'dadu laha faridah. Menyiapkan diri ke kubur itu wajib. Ujar Sayyidina Abu Bakar kata, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur, siapa yang masuk kubur, siapa yang masuk kubur kadada sangu dengan amal kebaikan. Orang masuk kubur sematlah orang masuk kubur kadada besangu. Maksudnya kada besangu tuh dengan amal kebaikannya kadada,
sama seperti orang hendak masuk ke laut, hendak ke laut kada bakapal tinggalam, maka persiapakan sambil juga diperhiasi ba amal tadi, diaturakan amal kita tadi, ba ilmu, ba guru, supaya kada serampangan. Ente yang film ente jadiakan itu guru di YouTube, apapun orangnya, amunnya kada bujur, ganti. Termasuk ulun, biar ulun orang di masjid sini ganti rapat pian, tapi jangan rapat bubuhan yang anu juga, rapat dengan ulama yang soleh. Kayak apa guru itu teruskah kada di sini ke itu. Kenapa? Karena jamaah yang dikorbankan. Karena ini kita hadir di majelis itu supaya hati kita bersih, dalam kita bersih, ibadah batin, dan lahirnya juga ibadah lahir juga bujur, supaya kita bisa menghadap Allah Ta'ala. Gasan apa? Gasan sangu di kuburan, gasan sangu di kuburan. Berpesan juga kita sama-sama, utak dada kita jangan diisi dunia, jangan diisi akhirat. Nengke apa itu? Dilatih mulai wayahine. Kena aja, kena bila lagi sampat mati. Umur sudah nih 55 tahun, masih ingat aja dunia lagi. Belum total lagi, harus total. Laki kujar total itu lain. Itu total begawi di Samboja itu minyak. Total di minyak. Ingat, kalau sudah hati kita akhirat, seorang juga hendak menyelamatkan benar Kalau hati ikam akhirat, mata ikam bagus atau bebinar-binar. Kalau hati ikam akhirat, ikam bagus kada bakalan tapahual lagi dengan orang gara-gara dunia, kada mau lagi tapahual. Apa itu tapahual? Apa itu bermasalah dengan orang lain, kada lagi. Karena apa? Hatinya akhirat. Kada gampang-gampangan loh. Hendak jadi guru, hendak jadi ustadz, hendak jadi jangan digampang-gampangkan, banyak tanggung jawabnya. Jangan duit aja hendak di Ingat-ingat, dipersiapkan, hendak mempersiapkan anak pian jadi jadi ulama, jadi ustadz. Diniatakan, ya Allah ulun kirim anak ulun ke mana, ke pondok, ke sini, supaya ini ulun sumbangkan untuk agama Allah Ta'ala, supaya ini bisa beramal di situ. Bukan supaya anak ulun terkenal, supaya anak ulun banyak duitnya, supaya anak ulun macam-macam jadi penceramah kondang. Jangan. Diniatakan anakku mudahan jadi orang soleh, selamat inya dunia akhirat, manfaat untuk inya minimal, lebih bagus lagi manfaat untuk orang banyak, lalu dikirim ke pondok. Kalau anak kita dikirim ke masjid nangka ini manfaat untuk dirinya sendiri, untuk orang banyak belum tentu. Kalau di pondok ada visi keulamaannya, inya bisa mengajar ke sana. Kalau yang kayak ini, anak ini hanya hadir di majelis seperti ini, bisa jadi penceramah, tapi kada bisa jadi ulama. Ulun ulangilah. Kalau anak-anak kesini rajininya ke majelis, jadi baik, sudah jadi baik. Apakah bisanya jadi penceramah? Bisa. Nah, kayak apa caranya? Dilatih seminggu bisa jadi penceramah. Tapi kalau anak kita dikirim ke pondok, itu istilah ngarannya. Bisa dia jadi penceramah, ya, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi nya dipersiapkan jadi ulama. Kalau jadi ulama kada kawa seminggu, minimal 10 tahun. Dokter spesialis, dokter biasa 7 tahun, ditambah spesialisnya 3 tahun, 10 tahun. Anak jadi dokter aja, apalagi masalah agama. Nah, belajar agama untuk apa? Mempersiapkan tadi. Berziarah kubur itu fadilah, menyiapkan diri itu wajib, semuanya wajib. Maka kita wajib ingat. Jangan lagi sudah yang macam-macam. Ingat. Berataan bini kita juga
Jangan orang aja yang umpat mendengar, ente juga umpat mendengar. Dengari pandiran kita ini, bini nih. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ujar Quran tuh, padahi keluarga ikam yang parak. Nah, ulun padahi Mama Zainab, Mama Zaini, ingat-ingat akhirat. Ikam kalau ingat akhirat taat tuh dengan laki. Tapi kalau ikam ingat dunia, maka ikam kada taat dengan laki, taat duitnya aja. Bini ulun lah, bini pian juga sama-sama. Baik ingat kita akhirat, saling watawasau bil haq, watawasau bis sob. Saling menasihati untuk melazimi kebenaran. Ya, untuk supaya tetap kita sabar. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf kalau ada muntung ulun yang kada beres, ya. Minta maaf, benar minta redha. Yang benar itu dari Allah, yang kada benar itu dari nafsu ulun, jangan diumpati. Nah, minta maaf, minta redha. Hadanallahu wa ikum ajma'in, wallahu muwaffiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.